Dengan bahasa, kita tidak hanya berbagi kata, tapi juga merajut makna dan memperkaya budaya. Melalui rancangan Krida Simensuka, siniar menenun suara kita, kita dapat mengangkat bahasa Gorontalo dan nilai-nilai kebudayaan kita. Inilah ruang untuk menciptakan imajinasi dan melahirkan karya dari tutur yang sederhana. Melalui langkah kecil ini, mari bersuara, berkarya, dan berbahasa. Karena dari satu bahasa, lahir sejuta karya yang menginspirasi dunia. Terima kasih. Pernahkah kalian berpikir bagaimana jadinya jika anak cucu kita nanti tidak mengenal bahasa daerah kita sendiri? Mongo utato wau mongo dulaa, bahasa daerah adalah jati diri dan kekayaan budaya bangsa. Sayangnya, kurangnya generasi muda yang mampu menggunakannya. Bahasa asing dan arus modernisasi perlahan menggantikan peran bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah adalah langkah untuk mencegah punahnya bahasa daerah. Oleh karena itu, Krida Kebahasaan Rasaku dibuat, revitalisasi lewat buku saku. Program ini memerlukan bantuan dari berbagai pihak, baik sekolah, keluarga, maupun komunitas budaya. Bahasa daerah bukan hanya sekadar alat komunikasi, melainkan juga warisan yang harus kita jaga. Satu bahasa, sejuta karya. Mari kita ciptakan sejuta karya dengan satu bahasa, bahasa daerah Gorontalo. Satu bahasa, sejuta karya. Budaya lahir dari sejarah dan interaksi dalam suatu kelompok masyarakat yang kemudian menjadi identitas mereka, salah satunya lewat bahasa. Menjaga bahasa berarti merawat warisan nilai, etika, kearifan lokal, dan karakter suatu bangsa. Sejalan dengan Krida saya, modul ajar sabda, satu aksi bersama dukung bahasa Bonda yang memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, serta tujuan dan model pembelajaran yang relevan. Tentunya dapat menjadi langkah solutif dalam mendukung upaya revitalisasi bahasa daerah. Odu Olo. Dari aksara ke aksi. Bangsa kuat, anak sehat. Tantangan literasi makin hari makin kompleks karena kurangnya media pembelajaran yang efektif dan inklusif. Sementara itu, penggunaan bahasa daerah yang makin hari makin memudar. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 40 Tahun 2018 tentang revitalisasi bahasa daerah, program kerja Litera Kita hadir dengan menggabungkan inovasi, literasi, pelestarian budaya, dan promosi kesehatan anak. Melalui media belajar buku efektif dan puzzle 3 bahasa, anak PAUD dapat belajar kosakata yang baru, budaya, dan promosi kesehatan. Saya yakin dan percaya anak kecil bagaikan kertas putih yang kosong. Let's color and educate our new generation about bahasa Hulondalo. Saya Ahmad Citro Demolingo, satu bahasa sejuta karya. Odu Olo. Satu bahasa, sejuta karya. Bahasa daerah kini tengah menghadapi kesunyian yang mematikan.
bukan karena tidak penting, tetapi karena tidak pernah digunakan. Tak sedikit anak muda di Gorontalo yang memahami bahasa Gorontalo, namun sayangnya tidak digunakan. Karena itulah saya menggagas program saya yang bernama Ramai, Ruang Anak Muda Menjaga Bahasa Ibu. Tempat di mana bahasa tidak diajarkan, tetapi bisa dirasakan. Bahasa daerah tidak diuji, tetapi dihidupi. Mari sama-sama kita hidupkan kembali bahasa daerah di antara tawa, cerita, dan kehidupan sehari-hari kita. Satu bahasa, sejuta karya. Odu Olo. Aksarasa, akronim dari Aksara Asa, Akses Rasa, adalah bentuk nyata kepedulian terhadap hak berbahasa setiap warga, termasuk teman tuli. Melalui papan edukatif dan kode respon cepat ke video sederhana, Aksarasa mengajak kembali masyarakat dan teman-teman untuk mulai memahami bahasa isyarat, bahasa yang mungkin tak bisa didengar tapi penuh makna. Saya yakin dan percaya bahwa satu bahasa sejuta suara. Aksarasa dapat menghadirkan kembali bahasa yang telah lama hilang di antara para warga dan juga masyarakat. Karena dari itu saya mengajak kembali masyarakat untuk memulai memahami bahasa isyarat dengan menggunakan program saya yaitu Aksarasa. Sekian, terima kasih. Karya sastra merupakan media masyarakat untuk berekspresi menjaga kebudayaan, dan bahasa merupakan kebudayaan yang harus dijaga. Dengan bangga, saya Siti Nurgian Utina memperkenalkan Krida Kesastraan Gerakan Penulis Masuk Sekolah yang mengenalkan nilai-nilai lokalitas daerah dalam ruang lingkup karya sastra. Satu bahasa, sejuta karya. Satu bahasa, sejuta karya. Mongo hutato wau mongo dulaa. Ingatkan kalian, saat ini kita berbicara dalam menggunakan bahasa ibu, ya bahasa Gorontalo. Ia bukan sekadar kata-kata, melainkan pelukan hangat dan penuh makna. Namun sayang, remaja muda di Gorontalo kerap tidak menggunakan bahasa Gorontalo. Mereka menganggap bahasa Gorontalo bahasa kuno. Mereka malu dalam melafalkannya. Oleh karena itu, melalui revitalisasi bahasa daerah, hal tersebut relevansi dengan krida yang saya buat, yakni Cintagor Jinjing Tas Gorontalo. Di dalamnya terdapat gambaran dan penjelasan bahasa Gorontalo agar lebih terlihat keren. Odu Olo. Monggo Wutato Wau Mongo Dulaa. Pelestarian bahasa daerah bukan hanya tugas pemerintah dan lembaga kebahasaan, namun ini adalah tugas kita bersama. Bahasa Gorontalo sekarang terancam punah karena sebagian besar generasi mudanya tak lagi menggunakannya. Untuk itu, sebagai bentuk kerjasama pelestarian bahasa daerah, saya memilih satuan pendidikan sebagai pelopor melahirkan generasi muda yang berkualitas, cinta terhadap bahasa. Dengan menggaungkan Krida, program tentang binaan bahasa dan sastra di madrasah, saya yakin dan percaya kita dapat mewujudkan sekolah yang cinta terhadap bahasa daerah. Mari jadikan bahasa daerah Gorontalo sebagai sebuah kebanggaan dan bukan kenangan. Satu bahasa, sejuta karya oleh anak bangsa. Odu Olo.
Orang yang hebat adalah orang yang berani berbicara. Akan tetapi, orang yang paling hebat adalah orang yang bisa membuat karya. Hadirin sekalian, kemampuan literasi sangat penting bagi kebahasaan dan kesastraan terkhususnya di Provinsi Gorontalo. Maka dari itu saya mengusul krida saya yang berjudul Literasi Bahasa Sastra Gorontalo Libasgo. Program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi bagi masyarakat Provinsi Gorontalo, terkhususnya dalam bidang karya sastra. Dan nanti program ini akan menghasilkan sebuah karya sastra yang dibuat oleh masyarakat, lalu karya tersebut akan dibuatkan pameran sebagai karya seni kearifan lokal daerah Gorontalo. Satu bahasa, sejuta karya. Bersama Satria ciptakan karya. Oduolo. Seiring berjalannya arus globalisasi, bahasa daerah menghadapi tantangan yang besar, mulai tergeser dan generasi muda mulai melupakannya. Maka dari itu, saya Miftahul Jana Tahir bangga dengan mempersembahkan sekeping kartu sekuat warisan Oinda, permainan kartu yang mengadaptasi dari kartu Uno dengan filosofi luhur adati hula-hula to syara'a hula-hula to kuruani, dengan warna-warna simbolik yang mencerminkan Provinsi Gorontalo. Oinda menjadi jembatan antara budaya ke generasi. Satu bahasa, sejuta karya berakar dalam budaya, menginspirasi masa depan. Oduolo. Jadikanlah setiap tempat sebagai sekolahmu dan jadikanlah setiap orang sebagai gurumu. Kita harus menjadikan setiap tempat sebagai ruang untuk belajar bahasa. Ini adalah kutipan dari Bapak Pendidikan Indonesia yang harus kita jadikan sebagai salah satu prinsip hidup kita, terutama dalam konteks bahasa. Kita harus belajar dari komunitas, kita belajar dari teman, dari orang tua dan siapapun yang berada di sekitar kita saat ini. Saya mengajak semuanya untuk mari memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, berbagi, berkarya melalui bahasa. Bahasa Indonesia menyatukan bangsa, bahasa daerah menjaga akar, bahasa asing menjangkau dunia. Saya Faisal Sofian Nur mengajak kita semua, satu bahasa sejuta karya. Hadirin yang berbahagia, sambutlah 6 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Ke-6 besar telah memberikan pidato terbaik mereka yang tentunya disusun dari hati. Hadirin, saatnya kita akan langsung masuk pada sesi pengumuman 3 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Kami mengundang Saudari Rebecca untuk mengantarkan amplop
Amplop ini bersifat rahasia dan sangat terjaga. Ikut deg-degan? Baik hadirin, untuk itu Rahmat, panggung ini akan menjadi milik 3 besar dan kita akan bergeser kembali ke pinggir. Kami kembali memperlihatkan amplop masih dalam keadaan tersegel. Bapak Ibu, ini adalah murni penilaian juri, diskusi tim untuk menentukan siapakah 3 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025 yang telah memberikan dedikasi terbaik mereka. Wah, kami sudah sangat tidak sabar untuk menentukan siapa ya. Karena saya dan Rahmat juga sejujurnya belum mengetahui siapakah hasil penilaian terbaik dari Dewan Juri. Baik hadirin, amplop telah terbuka. Sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah 3 pasang putra putri terbaik yang akan menempati posisi pemenang. Baik, langsung kita umumkan sekarang. Kita mulai dari peserta putra. Ya, mohon tetap tenang. Bapak Ibu dan pendukung mohon tetap tenang, akan kami umumkan sekarang. Baik, posisi pertama finalis putra yang akan menempati posisi 3 besar. Selamat kepada putra dengan nomor peserta 19 Satria Niki Hayden Harmoni Lasani. Kami sekali lagi akan ingin mengucapkan selamat kepada Niki atas posisi terbaiknya pada 3 besar kali ini. Selamat Niki. Baik, selanjutnya Duta Bahasa Putri yang akan menempati posisi 3 besar. Selamat kepada peserta dengan nomor 9 Tiara Ariandini. Baik, dengan balutan baju adat ungu yang sangat cantik, Tiara Andini melenggang untuk mengamankan posisinya dalam 3 besar putri Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Selanjutnya kita langsung menuju ke posisi kedua putra. Untuk itu selamat kepada putra dengan nomor yang sangat beruntung. Selamat kepada putra dengan nomor 12 Ahmad Citro Demolingo. Dengan balutan merah yang menggelegar, Citro berhasil mengangamban posisi pada finalis 3 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Baik, Bapak Ibu hadirin, mohon tenang. Setelah ini kami akan mengumumkan peserta putri kedua yang akan mengamankan posisi 3 besar. Kami ucapkan selamat kepada peserta dengan nomor 2 Aura Felita Mopangga. Inilah Aura Felita Mopangga dengan balutan baju adat yang berwarna ungu juga dan akan menemani Tiara Ariandini. Dan kita akan langsung mengumumkan posisi terakhir putra dalam 3 besar malam hari ini. Dukungan semakin banyak. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada putra dengan nomor peserta 18 Saiful Sunge.
Dengan anggun dan gagah berani, Saiful Sungai berlenggang mengamankan posisi 3 besar putra malam hari ini. Posisi terakhir putri akan diamankan oleh peserta dengan nomor 7, Priscilia Putri Naki. Inilah Priscilia Putri Naki dengan balutan baju adat berwarna hijau berhasil berlenggang sebagai 3 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Hadirin yang berbahagia, sambutlah 3 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada seluruh 6 besar yang sudah berjuang memberikan jawaban terbaik, pidato terbaiknya malam hari ini. Semua luar biasa hebat. Dini, saat ini kita masuk ke sesi yang tidak kalah menegangkan. Betul sekali, pasti semua pendukung akan sangat menantikan sesi ini. Betul sekali. Baik. Hadirin yang kami hormati, untuk mendukung para jagoan dalam 3 besar, kita sejenak akan mendengarkan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada seluruh hadirin dimohon untuk tenang. Dan mari sama-sama kita saksikan bersama, kita simak jawaban terbaik yang akan diberikan oleh 3 besar kita malam hari ini. Betul sekali Dini, namun sebelum itu kami akan menjelaskan mekanisme sesi tanya jawab 3 besar. Kepada para peserta harap didengarkan dengan baik. Terlebih dahulu kami akan meminta peserta untuk maju, kemudian akan mendapatkan pertanyaan secara acak yang ditampilkan di layar. Waktu menjawab kami berikan 60 detik. Langsung saja Dini, kita undang peserta pertama. Peserta nomor 19. Satria Niki Hayden Harmoni Lasani. Baik, kami mohon maaf untuk mekanisme tanya jawab akan langsung diberikan oleh Dewan Juri yang terhormat pada malam hari ini. Betul. Untuk siapa Dewan Juri yang akan bertanya akan diacak melalui layar di belakang ini. Baik. Sudah siap Niki? Baik, kita mulai mengacak. Niki akan mendapatkan pertanyaan langsung dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, Dr. Ari Andrasya Isa, SSM Home. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan pertanyaan saya ya. Fokus. Oke. Pertanyaan. Ya, kedengaran ya. Bahasa Indonesia mulai diajarkan sebagai mata pelajaran di berbagai universitas luar negeri. Seperti di Australia, Jepang, dan beberapa negara di Eropa. Ada 2 pertanyaan. Ya, mohon diperhatikan ya. Oh, 1 katanya. Ya udah 1 aja lah. Apa makna perkembangan ini bagi citra Indonesia di kancah internasional? Silakan dijawab. Waktu 1 menit. Dapat dipahami pertanyaannya? Baik, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bagaimana citra BIPA yang telah meluar negeri? Bagaimana menurut kita sebagai anak bangsa yang berasal dari bangsa Indonesia? Tentu saja citra kita akan terkenal. BIPA adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. BIPA ini diajarkan oleh masyarakat Indonesia kepada
masyarakat asing dan bagi masyarakat asing yang ingin belajar bahasa Indonesia akan diajarkan oleh BIPA. Dan bagaimana citra Indonesia, tentu saja citra kita akan terkenal dan sangat bagus di mata dunia. Karena kenapa? Karena bahasa Indonesia nantinya bisa jadi akan menjadi bahasa internasional yang diakui secara resmi. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa Niki. Terima kasih Niki, silakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan menuju finalis, menuju 3 besar putri malam hari ini. Untuk itu kami mengundang kesediaan Tiara Ariandini dengan nomor peserta 9 untuk menjalani sesi tanya jawab bersama tim Dewan Juri. Baik, silakan Tiara. Sudah siap? Baik, kita akan melihat siapakah juri yang akan menanyakan pertanyaan kepada Tiara Ariandini. Silakan. Tiara akan ditanyai langsung oleh Rian Kadir SPD MPD sebagai juri 3. Silakan Karian. Baik, terima kasih Bawara. Tiara, suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Oke, Tiara mohon disimak. Kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah sering digalakan. Namun realitasnya penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah formal maupun informal masih jauh dari ideal. Bagaimana analisis Anda terhadap hal ini? Dan langkah apa saja yang dapat dilakukan sebagai solusi jangka pendek dan jangka panjang dari fenomena ini? Silakan. Baik, terima kasih. Bahasa Indonesia di ruang publik sudah sepatutnya digunakan dengan baik dan benar. Kampanye-kampanye untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sudah banyak dilakukan, namun hal ini belum memberikan hasil yang efektif. Oleh karena itu, kesadaran diri kita sebagai generasi muda perlu menerapkan ini dan perlu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga bahasa Indonesia akan tumbuh dan menjadi bahasa persatuan yang baik. Terima kasih. Baik Tiara, bahasa Indonesia harus digunakan dengan sadar. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Ya, terima kasih Tiara, kami mohon untuk para hadirin untuk tetap tenang ketika peserta menjawab pertanyaan. Selanjutnya kita akan mengundang peserta atas nama Citro Demolingo. Silakan Citro bergabung bersama kami. Baik, langsung saja Citro akan mendapatkan pertanyaan langsung dari juri berikut. Silakan. Basri Amin, PhD. Silakan Bapak. Saudara peserta nomor 12, perhatikan pertanyaan saya dan mohon dijawab sesuai waktu yang ditentukan. Mulai. Fenomena penggunaan bahasa gaul, singkatan dan emoji semakin mendominasi komunikasi digital, terutama di kalangan remaja dan milenial. Bagaimana dampak jangka panjang penggunaan bahasa gaul dan simbol nonverbal terhadap kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Apakah fenomena ini merupakan bentuk kemunduran atau evolusi bahasa? Jelaskan pandangan Anda. Silakan saudara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Menurut saya hal ini masuk dalam bagian evolusi bahasa. Namun dampaknya mengarah ke dampak negatif. Kenapa? Karena dengan menggunakan bahasa dan emoji dan ketikan gaul itu sebagaimana kita melupakan bahasa dan jati diri kita. Sebagai Duta Bahasa Provinsi Gorontalo, itu adalah tugas kami untuk mengkampanyekan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam media sosial dan juga pelestarian bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Karena saya yakin dan percaya, tidak semua orang bisa melakukan hal yang besar, tetapi semua orang bisa melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Terima kasih. Luar biasa, dilakukan dengan ya. cinta. Yang besar. Itulah Citro. Silakan Citro untuk kembali ke tempat. Baik, langsung saja kita akan mengundang peserta 3 besar putri nomor 2, Aura Felita Mopangga untuk menjawab sesi tanya jawab kali ini.
silakan Felita bergabung bersama kami. Kita langsung akan menyaksikan siapakah juri yang akan memberikan pertanyaan kepada Felita. Dr. Ari Andrasya Issa, SSM Hum. Silakan Bapak. Ya, sudah siap? Insya Allah siap Bapak. Baik. Perhatikan baik-baik ya, disimak ya. UNESCO. Tahu UNESCO? Siap, tahu Apa Bapak. itu? UNESCO merupakan sebuah lembaga resmi yang internasional di mana UNESCO itu sendiri pada tanggal 20 November tahun 2023 telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di sidang umum Bapak. Panjangannya apa? Panjangannya apa UNESCO? UNESCO United Nation. Ya, United Asian Nation. United Nation Education. United Nation Education Social. Social Ayo. Ya, oke. Lanjut ya. UNESCO memperkirakan bahwa lebih dari 40% bahasa daerah di dunia terancam punah. Termasuk sejumlah bahasa daerah di Indonesia. Pertanyaannya, apakah revitalisasi bahasa Gorontalo perlu dilakukan? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Dengan lantang saya akan menjawab jelas perlu untuk dilakukan. Mengingat bahasa daerah bukan hanya sekadar alat komunikasi dari entitas suatu kelompok masyarakat, melainkan di dalamnya terdapat filosofis dan juga makna yang mendalam. Oleh karenanya, sejalan dengan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jangan pernah kita melupakan bahasa daerah itu sendiri, karena tanpa bahasa daerah kita bukan Indonesia. Indonesia memiliki beragam daerah di mana di dalamnya terdapat beragam bahasa. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda, saya sebagai Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025 untuk terus mengampanyekan gerakan revitalisasi bahasa daerah. Sekian, terima kasih. Luar biasa Felita. Revitalisasi bahasa daerah. Luar biasa sekali Dini jawaban dari Aura Felita. Baik. Selanjutnya kita akan ke peserta putra terakhir yaitu Faisal Sunge. Silakan bergabung bersama kami. Pada malam ini Faisal Sunge akan langsung diberikan pertanyaan oleh Dewan Juri yang akan tertera di layar. Silakan. Basri Amin, PhD. Silakan Bapak. Saudara peserta nomor 18, perhatikan pertanyaan kami. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, namun di berbagai wilayah bahasa daerah masih lebih dominan digunakan dalam interaksi sosial tertentu. Bagaimana relevansinya dengan kondisi masyarakat Gorontalo dan apa langkah yang dapat dilakukan agar keduanya dapat berkembang secara harmonis? Silakan saudara. Tentu sejalan dengan program Badan Bahasa Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Tentu kita perlu penyeimbangan dalam kedua bahasa tersebut, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia adalah bahasa pertama suatu negeri, suatu suku bangsa di Indonesia. Akan tetapi kita perlu memperhatikan banyak hal terkait bahasa daerah. Bahasa daerah juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Terlebih saat ini kurang lebih ada sekitar 4 bahasa yang sudah punah. Maka dari itu saya mengajak seluruh generasi muda dan juga bersama Duta Bahasa Provinsi Gorontalo untuk lebih merevitalisasi bahasa daerah Gorontalo. Sekian, Oduolo. Baik, luar biasa Saiful. Silakan kembali ke tempat. Oduolo Saiful. Dan langsung saja hadirin kita akan mendengarkan sesi tanya jawab dari peserta putri terakhir dalam sesi 3 besar, Priscilia Putri Naki. Silakan. Priscilia akan ditanyakan oleh juri. Rian Kadir, SPD, MPD.
Sudah siap? Siap, Bapak. Mohon disimak. Dalam era teknologi AI dan terjemahan otomatis seperti Google Translate dan ChatGPT, banyak orang menjadi lebih bergantung pada mesin untuk berkomunikasi dalam berbagai bahasa. Bagaimana analisis Anda terhadap pengaruh perkembangan teknologi ini terhadap pemertahanan bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Apakah memang individu saat ini tidak perlu menguasai bahasa karena sudah cukup dengan teknologi yang ada? Silakan. Terima kasih Bapak. Tentunya perkembangan teknologi adalah sesuatu yang menguntungkan kita sebagai generasi muda saat ini. Akan tetapi bukan salah teknologi sepenuhnya, tetapi kita individu yang mengontrol. Menurut saya Bapak, perkembangan adalah hal yang baik, namun bukan berarti kita terlalu bergantung sehingga kita malas belajar dan terlalu menggantungkan bahasa yang akan kita ucapkan di aplikasi AI tersebut. Oleh karena itu, saya mendukung bahwa generasi muda melakukan pemanfaatan teknologi AI saat ini dengan baik. Oduolo. Luar biasa. Luar biasa. Oduolo Priscilia. Pertanyaan kritis dari Karian Kadir berhasil dijawab dengan tangkas oleh Priscilia. Dan Bapak Ibu, itulah tadi sesi tanya jawab 3 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo, dan sekali lagi kita akan memberikan kesempatan kepada Dewan Juri beserta pendamping juri untuk beremuk menentukan siapakah yang layak mewakili Provinsi Gorontalo pada ajang pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025.